Dia menunggu dengan penuh harap untuk hasil penyelidikan bawahannya. Ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Seorang bawahan bergegas panik dan berkata begitu saja. "Inspektur, sesuatu yang besar telah terjadi." Ketika Duncan, yang tidak tidur sepanjang malam, mendengar ini, dia segera merasa kepalanya kewalahan, dan dia buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi kali ini?" Pihak lain berkata, "Zachary Faye sudah mati. Dan Jesse Martinez itu, keduanya sudah mati." "Apa?" Ketika Duncan mendengar ini, dia bertanya dengan ngeri, "Kapan ini terjadi?" "Baru saja." Pihak lain menjelaskan, sebuah video baru saja muncul di internet. Dalam video, Zachary dan Jesse telah dikremasi. Otak Duncan pusing dan dia dengan cepat berkata, "Cepat, coba saya lihat." Bawahannya buru-buru menyerahkan telepon. Dan di layar, itu adalah video yang baru saja diekspos. Duncan mengkliknya dan melihat dua mayat didorong ke dalam insinerator. Dan segera mengutuk dalam kemarahan. "Orang-orang ini sangat putus asa. Mereka telah memblokir semua jalan keluar untuk kita." Untuk Duncan, Zachary diculik dan dia tidak menangkapnya. Zachary memotong telinganya dan dia tidak menangkapnya. Sampai perbuatan jahat Zachary terungkap, tapi dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dan kemudian dia tidak menangkapnya, yang membuatnya, dan seluruh kepolisian kehilangan muka. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali status mereka adalah dengan menemukan jalan. Untuk menemukan orang yang menculik Zachary, dan kemudian membawanya kembali ke pengadilan umum. Hanya dengan cara ini Departemen Kepolisian mendapatkan kembali wajahnya yang terakhir. Namun, dia tidak menyangka bahwa para penculik begitu kejam. Sedemikian rupa sehingga mereka langsung membunuh Zachary dan Jesse. Ini setara dengan mundur kecil terakhir baginya diblokir sebagian besar. Dari awal hingga akhir, polisi gagal memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali muka. Dan sekarang setelah Zachary juga mati, Duncan merasa bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menangkap para penculik. Hanya dengan menangkap para penculik, polisi dapat membuktikan bahwa mereka masih berguna. Namun, Duncan masih memiliki kekhawatiran di hatinya. Jika dia benar-benar menemukan petunjuk, haruskah dia menangkap orang? Jika tidak, polisi akan kehilangan muka dan entitas keadilan akan ditantang. Tetapi jika dia benar-benar menangkap mereka, bagaimana menjelaskannya kepada publik? Bagaimanapun, para penculik ini telah menjadi mata para ksatria publik. Polisi tidak menangkap orang jahat tetapi pada akhirnya geng ksatria ditangkap, dan publik pasti akan memarahi mereka sampai mati. Pada saat ini, Duncan merasakan seluruh sakit kepalanya meledak, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pria yang dikirim untuk menyelidiki Gemma menelepon saat ini dan berbicara. "Kepala, ada petunjuk." Kata-kata bawahannya membuat semangat Duncan bergetar. Dia buru-buru bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Bawahan segera melaporkan, "Kami telah menemukan garis pergerakan Gemma Gu. Sebelum dia pergi ke bandara kemarin, dan dia benar-benar memiliki persimpangan spasial denganmu." "Apa?" Sebagai seorang detektif polisi, Duncan secara alami tahu apa arti persimpangan spasial. Yang berarti dia pernah berada di ruang fisik yang sama dengan Gemma. Yang membuatnya berseru, "Persimpangan spasial di tempat apa?" Bawahan itu berkata, dia pertama kali pergi ke rumah Faye kemarin siang. Kemudian dari rumah Faye, dia pergi ke restoran angsa panggang ala Kanton di Indonesia Awon. Dan setelah dia tiba di restoran angsa panggang, kamu dan Tuan Polan juga tiba di sana. Persetan. Duncan mengeluarkan mulut busuk dan mengutuk, "Jadi begitulah." Ketika dia mendengar ini, dia sebenarnya sedikit kecewa di hatinya. Dengan menggali lebih dalam ke garis Gemma ini, dia awalnya ingin mengeluarkan orang misterius yang bersembunyi di belakangnya untuk melindunginya. Apalagi dia selalu merasa bahwa dia harus memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat. Inilah mengapa dia bisa mendapatkan berita tentang penyakit kritis lelaki tua keluarga Polan dalam waktu yang singkat. Namun, mendengarkan suaminya dilaporkan, dia menyadari bahwa hal yang asli adalah kebetulan.
Saat itu Gemma sendiri berada di restoran angsa panggang itu. Jadi Marshall mengobrol dengannya dan tidak mengejutkan didengar olehnya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas ringan dan bertanya, "Siapa yang bersamanya? Kapan dia pergi?" Bawahan itu berkata, "Saya melihat rekaman CCTV di sekitarnya, khususnya dengan siapa. Belum bisa ditentukan, tapi dia tiba lebih dulu sebelum kamu. Tuan kiri dulu, kamu mungkin keluar setelah menunggu 2 atau 3 menit. Gemma datang setelah 1 atau 2 menit setelah kamu keluar. Saat dia keluar, dia langsung pergi ke bandara." Duncan sibuk berkata, "Kirimkan saya video untuk dilihat." "Baik." Segera, telepon Duncan menerima video. Video ini berasal dari kamera pengintai yang berada di seberang restoran angsa panggang secara diagonal. Setelah dia membukanya, dia melihat proses mobil Gemma dan Tama tiba di restoran angsa panggang. Namun, karena pintu depan restoran berada tepat di tengah-tengah penyelidikan pengawasan ini. Jadi dalam video tersebut, mereka tidak bisa melihat situasi saat orang-orang turun dari mobil. Jika mereka bisa menemukan video pengawasan frontal, Duncan akan dapat melihat Gemma kemudian dari mobil setelah turun. Dan dengan erat menggendong seorang pria ke restoran angsa panggang. Dan pria itu adalah keluarga Poland yang berjuang untuk menemukan selama 20 tahun bernama Tama Renza. Pada titik ini dalam video, tidak lama setelah mobil Gemma dan Tama berhenti. Duncan melihat dirinya dan mobil Marshall juga memasuki jangkauan pemantauan. Dia tampak lurus mengisap giginya, lalu panggilan telepon ke sisi lain. Membuka mulutnya dan bertanya, "Anda tidak menemukan probe pemantauan lainnya? Yang terbaik adalah sisi lain dapat difoto, orang-orang." Sisi lain menjawab, "Tidak, yang ada di garis video pengawasan restoran angsa panggang, hanya yang ini." Duncan mengutuk dan berkata, "Fyuk, lama menyarankan kepada wali kota, biarkan dia mengalokasikan dana untuk mendirikan sistem Skynet. Dia hanya menggerutu enggan menyetujui, lihat di sisi lain. Bahkan tingkat cakupan pengawasan kota kecil telah lama melebihi 95%. Dan lihat New York, sampai tahun lalu, hanya stasiun kereta bawah tanah yang memasang monitor." Sisi lain tanpa daya berkata, "Kepala, bahkan di New York jika kami memasang Skynet. Tidak banyak gunanya, bahkan jika Anda dapat memasang 100.000 kamera dalam semalam. Keesokan harinya pasti anggota geng itu menghancurkan setengah dari mereka. Sisanya, diperkirakan para tunawisma akan merobohkannya untuk rokok dan burger." Duncan menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja, cari petunjuk lain." Pihak lain sibuk bertanya, "Apakah kamu ingin bertanya kepada pemilik restoran angsa panggang itu? Mungkin restoran memiliki pengawasan sendiri." Duncan langsung berkata, "Jangan ke sana dulu, itu Gemma sebagai penyanyi paling terkenal di Indonesia. Tapi pergi ke restoran angsa panggang ini untuk makan. Kemungkinan mengetahui dengan pemiliknya tinggi, mempertaruhkan untuk bertanya, itu akan mengingatkan ular." Saat berbicara Duncan punya ide cemerlang, jadi dia berkata, "Jadi, Anda menunggu restoran angsa panggang dibuka. Masuk ke dalam untuk makan, lihat apakah ada kamera keamanan di dalam, jika ada. Pada sore hari, biarkan orang-orang di sekitar perampokan jalanan membuat drama perampasan ponsel. Dan kemudian meminta seorang pria untuk pergi ke restoran, mengatakan bahwa penyelidikan perlu mengambil video pengawasan mereka. Pada saat itu Anda dapat mengambil seluruh hard drive." Pihak lain tertawa, "Saya mengerti, Pak. Anda memiliki sarana. Kalau begitu aku akan menunggu mereka membuka pintu dan pergi untuk melihat dulu." Setelah Duncan memberi petunjuk, dia menutup telepon. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.